Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suci Nabila. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Nah, kali ini saya berada di rumahnya owner Rumah Tahfiz An-Nur. Di sini saya melakukan wawancara kepada pemilik Rumah Tahfiz An-Nur. Dari hasil wawancara tersebut, saya memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Sejarah Rumah Tahfiz An-Nur. Rumah Tahfiz An-Nur didirikan pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 2 Juni ketika pertama kali didirikan. Rumah Tahfiz An-Nur memiliki sekitar 13 orang murid dan alhamdulillah sekarang ini sudah mencapai sekitar 60 murid. Struktur organisasi Rumah Tahfiz An-Nur ini dikelola langsung oleh pemilik yaitu Kakak Nur Fadilah Rahaf, dan juga terdapat 4 orang guru tahfiz yang mengajar, yang dimana terbagi atas 2 gelombang, yaitu di gelombang pertama pada pukul 5 sore hingga pukul 6 sore, dan di gelombang kedua pada pukul 6 sore hingga pukul 8 malam. Program dakwah pada Rumah Tahfiz An-Nur terbagi atas 4. Yang pertama adalah program harian, program mingguan, program bulanan, serta program tahunan. Pada program harian itu terdiri dari membaca Iqra dan Quran. Yang kedua ada menghafal ayat Al-Quran. Sedangkan program mingguan adalah Sirah Nabawiyah dan belajar tajwid ataupun tahsin. Pada hari Jumat, biasanya anak-anak dibebaskan untuk menghafal Quran, tetapi tetap membaca Quran. Setelah mereka membaca Quran tersebut, mereka dikumpulkan untuk mendengarkan Sirah Nabawiyah yang dibawakan oleh guru-guru Rumah Tahfiz An-Nur. Yang ketiga adalah program bulanan. Program bulanan di sini adalah berbuka puasa bersama. Setiap awal bulan, tepatnya di hari Kamis, anak-anak melakukan puasa dan berbuka bersama di Rumah Tahfiz An-Nur. Yang keempat adalah program tahunan. Program tahunan ini adalah anak-anak akan melakukan rilah. Rilah itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara orang tua dengan anak-anak. Pada tahun lalu, sekitar di bulan 12, anak-anak Tahfiz An-Nur melakukan rilah ke Tamora. Jadi mereka berjalan-jalan di sana sambil mentadabur alam, dan insya Allah di tahun ini di bulan 12 nanti anak-anak Tahfiz An-Nur akan pergi melakukan rilah ke Parju bersama orang tua mereka. Juga program tahunan tepatnya di hari milad Rumah Tahfiz An-Nur, mengadakan syukuran dan memanggil beberapa ustadz, dan di program tahunan tersebut mengadakan acara seperti adanya Isra Mi'raj dan juga Maulid Nabi. Sumber daya manusia pada Rumah Tahfiz An-Nur. Rumah Tahfiz An-Nur mempunyai 5 orang guru termasuk pemilik Rumah Tahfiz An-Nur. Guru-guru Rumah Tahfiz An-Nur merupakan guru yang berkompeten dengan syarat menghafal minimal 2 juz. Jadi juz 1 dan 30 itu wajib sudah hafal. Sesama guru itu juga saling setoran hafalan dan bermurojaah bersama. Dan guru-guru di dalam Rumah Tahfiz An-Nur merupakan seorang mahasiswa yang sebentar lagi mendapatkan gelar sarjana yang berlatar belakang pendidikan. Sarana yang terdapat pada Rumah Tahfiz An-Nur itu seperti Al-Quran, meja, kipas angin, alat penghapus, alat sholat, papan tulis, speaker, dan sebagainya. Sumber dana dan pengelolaan Rumah Tahfiz An-Nur. Sumber dana berasal dari wali murid dan sahabat yatim Indonesia. Di dalam pengelolaan dana yang diperoleh, Rumah Tahfiz An-Nur digunakan untuk program-program seperti program buka bersama, yaitu bisa membeli macam-macam jenis menu bukaan, serta dana tersebut digunakan untuk proses belajar mengajar dan kegiatan berbagi di hari Jumat, yang dimana kegiatan tersebut agar anak-anak dapat belajar mengenai pentingnya berbagi di hari Jumat, bahwa hari Jumat itu adalah hari yang berkah.
Saya ketika membangun Rumah Tafis An-Nur ini bukan membangun ya, membuka Rumah Tafis An-Nur di Bandar Setia ini karena berkat dukungan orang tua, berkat dukungan teman-teman, juga warga. Alhamdulillah anak-anak di sini sudah mencapai 60 orang yang terbagi menjadi 2 gelombang yang seperti saya jelaskan tadi. Ada gelombang pertama dan juga gelombang kedua, sore dan malam. Tujuan daripada kita buka Rumah Tafis An-Nur ini sebenarnya sebagai jalan dakwah, karena siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah, yakni menghidupkan yang namanya Al-Quran dari kita sendiri. Meskipun kita masih seorang mahasiswa, tapi dengan semangat kita, tekad kita mencintai Al-Quran, kita tanamkan kepada anak-anak, insya Allah Al-Quran akan bersama hidup. Jadi Rumah Tafis An-Nur ini sebagai risalah dakwah kita supaya anak-anak tetap yang namanya cinta dan kenal yang namanya Al-Quran. Analisis kekuatan dari Rumah Tafis An-Nur. Rumah Tafis An-Nur memiliki fokus kuat pada pengembangan bacaan dan hafalan Al-Quran dengan metode pembelajaran yang intensif dan suasana kekeluargaan yang mendukung motivasi murid. Selain itu, lembaga ini memiliki tenaga pengajar yang berkompeten dan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran agama secara mendalam. Analisis kelemahan pada Rumah Tafis An-Nur. Di daerah lingkungan yang kurang luas menjadi kendala utama dalam pengembangan dan perluasan dakwah. Kurangnya promosi serta jaringan juga bisa membatasi masuknya ke dalam masyarakat yang lebih luas, sehingga potensi dampak dakwah belum maksimal. Analisis peluang pada Rumah Tafis An-Nur. Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Al-Quran membuka peluang besar untuk pengembangan Rumah Tafis An-Nur. Pemanfaatan teknologi digital untuk dakwah juga bisa memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dakwah. Analisis tantangan pada Rumah Tafis An-Nur. Persaingan dengan lembaga dakwah lain yang sudah lebih besar dan mapan menjadi tantangan tersendiri bagi Rumah Tafis An-Nur. Selain itu, perubahan minat generasi muda, apalagi di kalangan anak-anak terhadap dakwah, juga menuntut pendekatan yang lebih kreatif serta relevan dengan kebutuhan zaman. Penutup mengenai kesan serta rekomendasi saya terhadap Rumah Tafis An-Nur adalah Rumah Tafis An-Nur memberikan kesan yang sangat positif sebagai tempat yang nyaman serta mendukung dalam proses menghafal Al-Quran bagi setiap anak-anak. Lingkungan yang penuh kehangatan serta pengkajian yang struktur membuat anak-anak semakin termotivasi. Saya merekomendasikan Rumah Tafis ini bagi orang tua yang ingin memberikan pendidikan agama yang berkualitas serta mendalam untuk anak-anaknya.